Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Menyandang status janda tak harus berlama-lama. Jika sudah ada kandidat atau calon Arjuna yang sudah siap mendampingi, kenapa tidak untuk segera mengakhiri masa kesendirian? Ya, kesempatan itu pula yang barangkali tengah dijajaki sejumlah selebriti yang menyandang status janda. Seperti Gisela Anastasia, YouTuber Ria Ricis, selebgram Jennifer Copen, hingga pesinetron Feby Marcelia. Keempat, janda-janda cantik yang sama-sama sudah punya anak ini bahkan disebut-sebut sudah punya kandidat kuat sebagai pengganti mantan suami mereka. Lantas siapa saja lelaki-lelaki yang sukses membuat para janda ini move on dari kegagalan asmara masa lalunya? Di antara keempat janda, penyanyi Gisela Anastasia merupakan selebriti yang menyandang status janda paling lama. Sejak bercerai dengan mantan suaminya Gading Martin tahun 2019 silam, nyaris 6 tahun, Gisel melakoni petualangan asmaranya dengan beberapa pria. Karena emang kehidupan aku yang ibaratnya bermotif banget gitu ya, polkadot deh itu kayaknya ya. Maksudnya banyak ups and down dalam kehidupan yang aku lewati, aku belajar, berproses menjadi manusia yang lebih baik dan segala macam. Jadi memang termasuk yang banyak juga yang sebel, banyak haters dan segala macam. Jadi emang itu tuh sebelum gelombang terakhir yang terjadi, gelombang 10 gelombang kanan. Kadang-kadang terlihat baik, terlihat benar, tapi kan belum tentu gitu. Kadang-kadang lihat seru, tapi belum tentu membawa kebaikan atau perdamaian atau seperti itu. Belakangan, wanita yang kini sudah berusia 34 tahun ini tengah menjalin kasih dengan pria yang 8 tahun lebih muda darinya, yakni aktor blasteran Indo-Inggris Cinta Bryan. Lantas benarkah Cinta Bryan akan menjadi akhir petualangan asmara Gisel? Atau benarkah Gisel masih ragu karena mendambakan teman hidup yang mampu memberinya kenyamanan dan ketenangan jiwa? Nanti ya gimana kita serahin aja semuanya. Punya keluarga yang benar-benar sayang dan bisa buat aku nyaman, tapi in case di luar sana ada yang nggak punya keluarga yang seperti itu pun sebenarnya it's not the end of the world. Masih banyak teman-teman lain yang baik, sahabat-sahabat atau komunitas yang baik yang bisa mensupport kita juga kalau misalnya nggak ada keluarga yang kayak gitu. Doain ya, semoga yang terbaik ini. Tolong didoain aja yang terbaik. Gisel sendiri tak memungkiri menyandang status janda cukup berat dipikulnya. Apalagi ia punya masa lalu yang relatif buruk, sehingga apapun yang dilakukannya selalu jadi gunjingan para haters. Lantas bagaimana kini Gisel sudah kebal dengan serangan para haters? Oh, jadi rasa sakit hati. Wah, kebetulan sih puji Tuhannya nggak nyampe disimpan bener-bener jadi sakit hati yang jadi lama ya, karena kayak bertahun-tahun aku selalu belajar bagaimana caranya menanggapi kebencian, komentar jahat, yang pedas dan segala macam yang ada di kehidupan aku, baik yang nggak sengaja kebaca atau yang kadang-kadang pokoknya lewat masuk ke telinga aku. Pelan tapi pasti Ria Ricis diam-diam mulai move on dari kegagalan bahteranya di masa lalu. Setelah setahun menyandang status janda, Ricis akhirnya mulai move on dari kisah getir perceraiannya dengan Teuku Ryan. Belakangan ia santer disebut-sebut tengah menjalin kasih dengan seorang musisi bernama Evan, salah satu pemain saksofon di band yang digawangi Denny Caknan. Kabar jika Ricis sudah menjalin kasih dengan Evan itu bahkan sempat dibocorkan Denny di sela konsernya di Hong Kong 31 Mei 2025 lalu. Iki sing buat Gus Dile pacarnya Ricis. Kenalnya di
lokasi konser kalau nggak salah tahun lalu itu di daerah mana ya? Aku lupa. Di Jakarta kok, masih di Jakarta. Jadi sama Mas Evan itu emang udah kenal lama banget ya, udah dari setahun lalu kalau nggak salah. Terus baru mulai komunikasinya akhir-akhir ini. Sejak bocoran Denny itu ramai dikomentari warganet, belakangan Richie sudah tak malu-malu lagi menggoda Evan. Sejoli ini bahkan beberapa kali tertangkap jalan bareng sambil ngonten. Lihat saja bagaimana Richie berusaha lebih agresif menggoda Evan yang lebih kalem alias cool. Nggak capek kamu ya? Ganteng terus. Jika ada yang di sebelahmu, untuk apa mencari yang jauh? Orangnya seru, orangnya baik. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Dari raut wajahnya, Richie tampak begitu bahagia ketika berada di samping Evan. Pun sebaliknya, apalagi diam-diam adik kandung Oki Stiana Dewi ini sudah memperkenalkan Evan ke keluarga dan putri semata wayangnya. Oke. Tahu nggak, itu pertanyaan yang selalu aku tanyain ke Moana, dan sekarang kamu tanya itu ke aku. Tadi kali mendayung apa? 23 hati terlampaui. Mona juga suka main sama yang bersangkutan gitu. Si orangnya baik. Penjajakan dulu, perkenalan dulu, kita lihat dulu ke depannya seperti apa. Orangnya baik, orangnya sopan, bahasa cintanya terkumpul semua ya. Dia kemarin juga banyak kasih kado dan word affirmation yang lain. Jika hati sudah terpatri, keluarga bahkan putrinya sudah memberi restu, lantas akankah Richie segera mengajak Evan ke pelaminan? Benarkah rumah baru yang tengah dibangunnya diniatkan Richie sebagai rumah masa depan mereka? Rumah alhamdulillah sudah hampir 80%. Seharusnya kalau misalnya lancar, semuanya lancar, tidak ada hambatan. Harusnya sih Agustus jadi ya, tapi jadinya tuh masih jadi kosong gitu, belum sama furniture. Jadi mungkin kalau sama furniture ya akhir-akhir tahun lah sambil kita nabung-nabung dulu. KUA rame ya kebetulan ya. Jadi biarin aja KUA ngurus pernikahan yang lain, saya mah nggak usah dulu, saya nanti dulu. Saya penjajakan dulu, perkenalan dulu. Masalah dari lingkungan sekitar tuh ngajak nikah nanti dulu ya. Penjajakan dulu aja, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi penjajakan dulu aja, perkenalan dulu aja. Ya lebih hati-hati.